Sejarah adalah salah satu mata pelajaran yang wajib untuk kita ketahui dan pelajari ilmunya. Salah satunya adalah sejarah bangsa Indonesia, negara yang terkenal dengan sejarahnya akan penjajahan dari negara asing itu ternyata memiliki masa lalu yang bisa dijadikan sebagai bahan ilmu pengetahuan. Termasuk sejarah kemerdekaan Indonesia yang penuh dengan pro ataupun kontra, yang menyimpan banyak sekali tragedi dan perjuangan. Untuk itu, dalam pembahasan kali ini akan dijelaskan sejarah singkat kemerdekaan Indonesia yang bisa digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan kita, yang mungkin akan bermanfaat sebagai acuan para masyarakat Indonesia, khususnya para generasi bangsa yang wajib untuk meneruskan perjuangan para pahlawan Indonesia yang telah gugur di medan peperangan. Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia tentunya tidak diperoleh dengan cara yang mudah. Banyak peristiwa-peristiwa penting yang menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia. Dengan kata lain, mungkin kemerdekaan Indonesia tidak akan tercapai apabila beberapa peristiwa tersebut tidak terjadi. Berikut beberapa peristiwa penting yang terjadi hingga tercapainya kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, penjarahan Jepang terhadap sekutu. Setelah penjajahan yang dilakukan bangsa Jepang terhadap Indonesia, akhirnya mereka takluk di tangan sekutu setelah terjadinya bom Nagasaki dan Hiroshima. Tepatnya pada tanggal 6 Agustus 1945 untuk kota Hiroshima dan tanggal 9 Agustus 1945 pada kota Nagasaki. Lebih dari 14.000 penduduk setempat menjadi korban ledakan tersebut. Setelah peristiwa tersebut, beredarlah kabar mengenai informasi tentang pemerintahan Jepang yang akan memberikan kemerdekaan dengan segera kepada Indonesia. Isi mengenai informasi tersebut adalah kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan dengan pembacaan teks proklamasi pada tanggal 24 Agustus 1945 yang akan ditugaskan pada anggota PPKI. Kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Terdengarnya kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu membuat beberapa anggota golongan muda, yaitu Sultan Syahrir, Sairul Saleh, Darwis, dan Wikana mendesak para anggota golongan tua untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Namun, tokoh utama golongan tua yaitu Soekarno dan Mohatta tidak setuju akan hal tersebut. Mereka menganggap bahwa pengambilan keputusan secara mendadak dalam proklamasi kemerdekaan akan menyebabkan pertumpahan darah antara kekuasaan Jepang yang belum sepenuhnya diambil oleh Indonesia. Perdebatan inilah yang menyebabkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Mengingat pro dan kontra antara golongan muda dan golongan tua, sebuah keputusan pun akhirnya diambil. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para golongan muda membawa Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok. Mereka bertujuan untuk mengamankan Soekarno dan Mohatta dari pengaruh Jepang, agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat segera dilaksanakan. Yang ketiga, perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Mungkin pada bagian inilah yang menjadi tonggak penting sejarah kemerdekaan Indonesia. Dengan adanya peristiwa Rengas Dengklok, akhirnya Soekarno dan Mohatta tergugah untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Dengan mengadakan rapat perumusan teks proklamasi di rumah Laksmana Maeda pada tanggal 16 Agustus 1945, lengkap dihadiri oleh beberapa anggota para golongan muda. Sebagai Kepala Kantor Perhubungan Angkatan Laut Jepang, rumah Laksmana Maeda dianggap menjadi tempat yang paling aman untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Karena Laksmana Maeda merupakan teman baik dari Ahmad Subarjo, yang merupakan salah satu anggota golongan tua perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Keempat, teks proklamasi kemerdekaan. Setelah rapat yang diselenggarakan oleh Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo, tersusunlah sebuah naskah teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno, dengan telah disetujui oleh para anggota golongan tua dan muda, dan mengalami beberapa perubahan. Akhirnya Soekarno menandatangani teks tersebut dengan disaksikan oleh semua pihak yang menjadi saksi. Kelima, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal inilah yang menjadi hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia.
kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, dihadiri oleh para tokoh pergerakan kemerdekaan dan seluruh rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan sebuah hasil dari perjuangan para pahlawan dan tokoh penting demi kemerdekaan Indonesia. Upacara pembacaan teks proklamasi tersebut berjalan dengan sangat lancar, dengan bertempat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Beberapa acara telah disusun dalam Hari Kemerdekaan Indonesia, seperti pengibaran bendera merah putih dan beberapa sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Dr. Muwardi. Hari itu menjadi hari terpenting dan menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia yang paling dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan tersiarnya kabar kemerdekaan Indonesia ke beberapa daerah hingga luar negeri, membuat Indonesia benar-benar sudah merdeka dan bebas dari belenggu para penjajah. Itulah beberapa informasi sejarah singkat kemerdekaan Indonesia yang akan menjadi bahan ilmu pengetahuan bagi rakyat Indonesia. Hal ini diharapkan dapat menjadi acuan ingatan para generasi muda untuk terus meneruskan perjuangan para pahlawan demi mengingat betapa kuat dan gigih perjuangan mereka dalam memerdekakan Indonesia. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan kita dan menambah wawasan akan kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia.